Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di section kedua. Dan pada section kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang growth mindset. Bagaimana kita mengembangkan diri kita, cara-caranya untuk bisa kita mampu memiliki growth mindset. Tentunya para mahasiswa juga boleh menciptakan inspirasi dan strategi Anda masing-masing untuk bisa sukses dengan konsepsi growth mindset. Selamat mengikuti. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pada section kedua ini. Be the best you can be. Kita kembangkan growth mindset. Selaras dengan pembahasan tentang self-awareness dan self-growth, dan berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya baca juga, dan juga apa yang saya alami, lalu kemudian saya juga menghasilkan sebuah teori yang namanya G-Star Gold Way. Ini juga sudah diteliti, sudah menghasilkan seorang doktor ya di Universitas Merdeka Malang. Konsep G-Gold Way saya itu, nah itu adalah bukti-bukti di mana apa yang kita kembangkan sebagai growth mindset itu berhasil guna ya di dalam masyarakat kita. Itu saya memiliki satu kesatuan cara ya yang nanti teman-teman bisa praktekkan. Tentu Anda semuanya boleh menciptakan inspirasi baru untuk diri Anda sendiri untuk bisa menjadi be the best you can be. Tentunya kalau itu berhasil, kita harus share the glory. Kita harus juga share kepada rekan-rekan kita yang lainnya supaya mereka semua juga sukses ya. Yang pertama, kita mesti memahami ada 5 kunci sukses yang kita boleh gunakan untuk membangun growth mindset kita. Apa itu 5 kunci sukses tersebut? Yang pertama, setiap diri manusia itu diciptakan sebagai pemenang. Allah menciptakan kita semuanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan rahmatnya yang luar biasa di dunia ini sehingga kita harus mengelolanya dengan baik. Sisi lain adalah untuk bisa lakukan itu, Allah telah kasih kita satu kekuatan. Yang pertama, kita sesungguhnya adalah pemenang. Seperti yang saya katakan pada self-awareness dan self-growth, manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kemudian nanti banyak sekali ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa kita adalah pemenang. Apa itu? Yaitu kita diciptakan dari saripati tanah, kemudian kita berproses, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayah dan ibu kita, lalu kemudian terjadilah nutfah itu bertemu, lalu setelah bertemu Allah menciptakanlah nutfah itu menjadi segumpal darah ya, segumpal daging. Lalu kemudian diberikan roh, diberikan menjadi pribadi ya, dan pribadi itu terlahir hanya satu, yaitu dirimu dan kita semuanya. Padahal nutfah itu kalau di dalam pelajaran biologi, dalam sisi ilmiah, jumlahnya yang berenang itulah 380 juta. Dan Allah menciptakan satu diri manusia. Dirimu adalah pemenang. Kita semuanya pemenang. Maka kita harus saling menghargai, saling menghormati. Karena Allah telah menciptakan kita menjadi pemenang-pemenang, menjadi bintang-bintang. Dan bintang-bintang itu tidak boleh saling bertabrakan, begitu ya? Oke, baiklah. Lanjutnya adalah yang kedua. Kunci kedua adalah setiap diri manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman di dalam surat At-Tin bahwa manusia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya dan akan ditempatkan yang serendah-rendahnya kecuali yang beriman dan bertakwa. Sekali lagi, kunci suksesnya adalah pertama kali dalam konteks kita menyertakan muqarabah kita,
kita harus selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ada kekuatan yang luar biasa tentang diri kita, yaitu kita diberikan akal, rasio, fisik, jiwa, panca indera, roh dan sukma kita. Ini semuanya dalam secara ilmiah telah ditemukan juga oleh contohnya Gardner meneliti tentang multiple intelligence. Semua diri manusia itu memiliki multiple intelligence. Ya, multiple intelligence ada 9 kecerdasan manusia. Di antaranya adalah kecerdasan sosial, misalnya ya, kecerdasan matematik, kecerdasan art, musik, verbal, auditory, banyak sekali, jadi 9. Nah, ini semuanya bisa kita pahami. Ini merupakan kemampuan-kemampuan yang kita miliki, yang dirimu miliki, yang menurut konsep growth mindset bisa berkembang dan bisa membuat dirimu sukses. Ya. Anda memiliki kecerdasan intelektual, menurut Stephen Covey. Anda juga memiliki kecerdasan fisik. Anda memiliki kecerdasan spiritual. Anda juga memiliki kecerdasan emosional, ya, dan juga Anda memiliki kecerdasan adversitas. Adversitas itu apa? Ketangguhan diri. Ini penting bagi kita untuk memahaminya ya. Kalau Stephen Covey menyatakan IQ, EQ, SQ, PQ, SOQ, kayak gitu ya. Kalau Pak Ari Ginanjar itu selalu mengajarkan kita tentang bagaimana kita sadar bahwa kita memiliki ESQ, emotional, spiritual quotient. Nah, itu contohnya. Nah, dalam konteks ini merupakan salah satu dari total action saya ketika saya sudah pada tataran mengikuti training ESQ yang tertinggi, maka saya juga menemukan satu teori namanya G. Goldway. Dan yang sekarang kita bicarakan itu adalah pada poin greatness-nya, yaitu keagungan diri. Keagungan diri yang diberikan oleh Sang Maha Agung. Dan keagungan diri ini ternyata salah satunya adalah kita memiliki potensi 2 hal, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Nah, sekarang kita pilih saja, yaitu growth mindset. Kunci ketiga, Anda diberikan kemampuan untuk mencapai visi Anda. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Anda diberikan kesempatan untuk menyatakan visi Anda, menyatakan misi Anda, menyatakan cita-cita Anda, menyatakan apa yang Anda inginkan. Dan pernyataan-pernyataan itu dalam pikiran Anda, dalam kata-kata Anda, dalam jiwa Anda, itu harus Anda yakin. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya demi Tuhan langit dan bumi, apa yang dijanjikan itu akan terjadi seperti keyakinanmu ketika engkau mengatakannya. Maka ketika Anda memiliki satu maksud dan kemauan yang mulia, maka yakinlah bahwa itu akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sukses. Tapi jalan itu tentunya ada cara-cara untuk mencapainya. Apa itu? Ya, yang keempat. Ya. Yang keempat adalah Anda diberikan jalan untuk berubah dan dijamin kesuksesannya dengan usaha-usaha Anda dan proses perubahan diri Anda sendiri secara lebih baik. Allah berfirman kepada kita semuanya bahwa satu kaum tidak akan diubah nasibnya apabila kita tidak mengubahnya. Ini adalah kunci semangat bagi kita untuk supaya kita selalu melakukan perubahan dan selalu berusaha melakukan usaha yang positif untuk mencapai visi kita, untuk mewujudkan visi kita. Kunci kelima, Anda mendapatkan apa yang dijanjikan dan apa yang menjadi tujuan Anda itu dengan keyakinan Anda dan usaha Anda akan berhasil. Insya Allah berhasil.
Nah, disinilah sebenarnya konsepsi growth mindset yang secara ilmiah sudah dibuktikan oleh Profesor Carol Dweck, dan secara spiritual dapat kita pelajari dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan juga ajaran dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan secara alam kita bisa bermukasabah, kita bisa bermukorabah, kita bisa berintrospeksi dan retrospeksi untuk mendapatkan jalan yang lebih baik untuk kehidupan kita, untuk kesuksesan kita di masa kini maupun masa datang. Kadang-kadang kita merasakan pesimis atau merasakan tidak nyaman ataupun merasakan kita merasa apa enaknya bicaranya ya, mutung bahasa Jawanya itu mutung ya. Jadi patah semangat atas kegagalan kita, atas kritik orang lain gitu ya. Itu manusiawi bagi kita. Namun demikian, seseorang yang memiliki growth mindset memandang bahwa kegagalan adalah pelajaran yang sangat berharga dan sangat penting untuk selalu berusaha dan berubah lagi menjadi lebih baik, dan itu menjadi bumbu dari kesuksesan kita di masa akan datang. Karena Allah akan selalu memberikan kepada kita kejutan demi kejutan rezeki yang tidak bisa kita ketahui dari mana datangnya. Oleh sebab itu kita selalu berusaha, memohon, berusaha, dan yakin Allah menolong kita, dan yakin kita bisa melakukan dengan baik. Saya menyarankan Anda menghindari 4 hal ini. Yang pertama adalah panik. Hindarilah Anda untuk menjadi pribadi yang panik. Walaupun kadang-kadang saya sendiri dalam situasi tertentu juga terjadi, pernah mengalami kepanikan ya. Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti itu kita harus selalu step back sejenak ya, berpikir sejenak, diam sejenak ya. Lalu kemudian kita mengatasi diri kita. Yang kedua adalah inersia. Inersia itu adalah mudah patah arang, mudah mutung, mudah kecewa. Nah, ini harus kita hindari. Yang ketiga adalah striving. Striving itu apa? Kita ingin berusaha keras, kita ingin mencapai apa saja, kita kerjakan apa saja, tetapi hasilnya tidak ada. Itulah namanya striving. Maka dalam diri kita, untuk melaksanakan growth mindset itu sendiri juga harus kita memiliki strategi-strategi yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam konteks nanti Anda semuanya belajar di MSIP tentunya adalah ada satu kunci dari G-Gold Way ya. Jadilah bintang, pribadi bintang yang mulia ya. Oleh sebab itu, pribadi bintang itu selalu mengerti tentang keagungannya dirinya dan bagaimana berkontribusi terhadap situasi di lingkungannya atau perusahaan untuk mengaktualisasikan diri dari keagungannya itu. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa orang lain juga memiliki keagungan yang sama. Oleh sebab itu, kita harus memiliki sikap atau cara atau konsepsi gratitude. Gratitude itulah syukur. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diperjalankan oleh Allah untuk bertemu dengan orang-orang di sekitaran kita. Kalau ada orang-orang yang membenci kita, itu adalah pelajaran bagi kita sebagai seorang growth mindset gitu. Nah, kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, ya kita share the glory, kita kasih dia pertolongan. Nah, soal kemudian apa hasil, itu Allah yang akan kasih kita rezekinya, gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan gratitude. Nah, dalam hal seperti itu, kita tidak selamanya bisa
memaksakan apa yang kita inginkan di dalam lingkungan perusahaan. Dan oleh sebab itu kita harus memiliki konsepsi obedience, taat ya. Kita taat kepada komitmen kita taat kepada aturan-aturan, dan kita respect pada aturan-aturan. Kita tidak mudah mengkritik semaunya sendiri. Boleh kritik itu boleh saja ya. Kadang-kadang kita marah, dikritik itu aja kok marah ya. Kalau dirimu hanya mengkritik, lalu apa yang kamu kerjakan? Itu juga harus menjadi apa? Harus menjadi refleksi dirimu sendiri. Jangan merasa bahwa dirimu paling cerdas, paling bisa, terus semua orang kok kritik. Tapi dirimu sendiri nggak melakukan apa-apa. So what gitu. Tetapi bagi kita sebagai orang yang growth mindset, ya silakan aja orang melakukan itu, tapi kita tidak akan terpengaruh itu. Tapi kita juga mendengarkan agar kritik itu bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita untuk lebih baik. Begitu ya. Nanti Anda akan mendapatkan hal-hal seperti ini lebih banyak lagi di dalam kehidupan korporasi ya. Nah, tadi saya mengatakan obedience ya, tetapi juga ada bukan hanya obedience tapi L-nya tuh G-Gold ya, greatness ya. Lalu kemudian saya buat star itu bintang, Anda semuanya adalah pribadi bintang ya. Lalu kemudian gratitude ya, gratitude tadi sudah saya terangkan, syukur. Lalu kemudian apalagi tadi obedience ya, obedience itu taat, berkomitmen gitu ya. Lalu ada L-nya tuh love itu cinta kasih. Ya, dalam diri kita, dalam setiap kita bekerja tentu kita punya cinta kasih gitu. Kita harus menghargai orang-orang yang bekerja bersama kita. Kita harus menghindari bullying, kita harus menghindari merendahkan orang lain. Tapi kadang-kadang kita harus keras hati. Keras hati itu dalam konteks apa? Mencapai tujuan. Apabila orang-orang ini memang selalu dalam fixed mindset dan mereka tidak bisa berubah, itu tentu kita punya sikap di mana kita harus tegas untuk itu. Tapi orang lain mungkin akan menganggap kita itu tidak cinta kasih kepada orang lain. Nah, itu kita yang harus bisa menata, mengelola diri kita seperti halnya yang disampaikan oleh Profesor Dweck tadi ya. Ya, kalau kita memiliki growth mindset yang baik, maka kita bisa mengelola diri kita. Tapi kalau kita tidak bisa lagi untuk bisa menolong orang-orang ini dan kita menjadi bagian daripada kemunduran dari mereka, ya kita boleh berhijrah. Nah, dalam konteks bekerja pun begitu. Ya, karena apa? Mungkin apa yang kita perjuangkan untuk banyak orang itu tidak sesuai budaya berpikirnya ya dari kita. Dan oleh sebab itu mereka perlu orang-orang lain yang lebih baik lagi dari kita, atau lebih tepat, maksudnya bukan lebih baik saja tapi juga lebih tepat, artinya lebih baik dalam konteks situasi itu. Nah, karena begini, seseorang yang memiliki growth mindset itu selalu memandang diri kita, melihat diri kita adalah the best we can be. Nah, tentunya ada hal yang tidak tepat, ya kita harus belajar dan kita harus memberi kesempatan kepada orang lain juga untuk bisa menggantikan kita untuk suatu keadaan yang lebih tepat. Itu contoh soalnya. Makanya nanti di dalam tradisi korporasi itu selalu ada yang namanya succession planning. Artinya setiap orang itu tidak selalu dia harus pada posisi yang sama, dia harus bisa menaik ya, dia naik atau dia harus bisa berpindah. Oleh sebab itu kita share the glory, kita mempersiapkan pengganti-pengganti kita. Ini contohnya soal begitu. Nanti kalau sudah dirimu nanti bekerja lebih jauh ya di perusahaan begitu ya. Nah, lalu kemudian D-nya itu apa? Disiplin. Ya kita harus disiplin memang gitu. Kita harus mendisiplinkan diri dan kita juga harus memberi contoh kepada orang lain supaya mereka juga disiplin. Nah, orang-orang yang memiliki growth mindset, mereka secara otomatis memiliki konsepsi-konsepsi ini dan kemampuan-kemampuan ini. Lalu yang keempat yang harus dihindari adalah coping. Coping itu ya kita mengatasi situasi apa adanya gitu. Hari-hari sama saja gitu. Ya kita pokoknya dari rumah gitu kita, atau dari kos-kosan nanti kalau nanti Anda ikut magang MSIP ke kantor nanti
ikut apa pelajaran yang diikuti, lalu pekerjaan apa, lalu habis itu ya sudah sore waktunya pulang, ya main besok begitu lagi. Itu namanya coping ya. Oleh sebab itu yang paling baik adalah kita selalu berusaha untuk berubah, dan berubah itulah berubah lebih baik, ya gitu ya. Nah itu yang kita sebut dengan mindset yang growth mindset ya. Oke. Nah, para mahasiswa sekalian, dari apa yang kita bahas tadi, maka saya sarankan kita semuanya, Anda semuanya, jadilah menjadi pribadi yang mastery. Pribadi yang mastery itu bukan pribadi yang panik, bukan pribadi yang inersia, bukan pribadi yang striving, bukan pribadi yang coping. Hal-hal ini nanti akan Anda alami ketika Anda bekerja di perusahaan yang di sana ada safety safety regulation-nya yang sangat baik ya. Kita harus mengikuti itu semuanya ya. Bahkan kalau saya misalnya di perusahaan, saya nyopir mobil, kalau saya misalnya pada saat nyopir mobil itu, kalau saya mundur saya nggak bel gitu ya, itu nggak boleh. Karena apa? Nanti kalau di belakang saya nggak ada orang, ya saya bel supaya orang juga tahu bahwa saya mundur. Contohnya begitu. Tapi itu adalah sesuai dengan SOP-nya di perusahaan masing-masing. Di antaranya seperti itu. Maka dalam konteks seperti ini, dalam G Gold Way, G Star Gold Way, itu ada teori yang namanya adalah obedience dan disiplin tadi. Obedience dan disiplin ya. Itu. Nah, ketika kita memandang orang lain itu selalu membuat kesalahan atau tidak disiplin, ya kita bukan harus selalu marah, tetapi kita harus memiliki sifat yang namanya gratitude dan love. Gratitude itu sharing the glory, kita mengingatkan mereka. Love, kita ingatkan mereka dengan cinta kasih ya, dengan kesabaran. Nah itu. Baiklah, itulah yang kita sebut dengan pribadi mastery. Adalah pribadi yang tangguh, pribadi yang unshakable, tidak dapat digoyahkan, dan pribadi yang selalu sukses dalam kehidupannya menjadi the best you can be. Ya, inti utama dari growth mindset adalah bersikap terbuka ya. Lalu kemudian memiliki kesadaran untuk belajar dan memiliki kemauan untuk berubah, memiliki kemauan untuk mencapai hal yang terbaik, dan yang paling penting adalah selalu memiliki konsepsi be the best we can be. Terima kasih, semoga bermanfaat. Inilah pembahasan kita hari ini tentang growth mindset, dan selanjutnya nanti saya juga akan membahas tentang misi hidup dan niche. Bagaimana Anda membuat misi hidup Anda dan mengidentifikasi niche Anda dan mengembangkan diri Anda berdasarkan niche Anda. Terima kasih. Semoga sukses dan barokah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.